Little Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1531-1535. Di Qianzhuang kuno, Anda menyimpan uang di sini, saya akan membantu Anda menyimpannya, Anda akan memberi saya uang, biaya hak asuh. Namun, belakangan, karena semakin banyak rumah uang, orang mulai membayar uang kepada mereka yang menabung, karena dia menggunakan uang yang disimpan orang lain untuk meminjamkan uang, dan bunga yang diterima lebih tinggi. Anda menabung 1 juta, saya memberi Anda 20.000 bunga setiap tahun, tetapi saya meminjamkan jutaan ini, dan saya dapat memulihkan 40.000 yuan bunga setiap tahun. Selisih antara 2.000 keping itulah yang saya hasilkan. Selain bank, yang membutuhkan cadangan uang tunai begitu banyak, bank pun tidak akan menyimpan begitu banyak, kebanyakan hanya angka. Mau uang banyak bisa, buat janji lewat telepon. Untuk menghasilkan banyak uang, Anda harus terlebih dahulu memiliki banyak uang. Jika Anda memiliki basis yang besar, Anda bisa menghasilkan banyak. Anda hanya memiliki 10 yuan. Selain membeli tiket lotre, bagaimana Anda bisa mendapatkan 1 juta dolar semalam? Tapi Anda punya 1 juta, dan ada banyak cara untuk menghasilkan 1 juta dalam semalam. Ini sangat bagus di industri keuangan. Perusahaan transfer tampaknya telah kehilangan banyak kali ini. Setidaknya ini masalahnya. Biaya pengembalian adalah 18 bulan hingga 30 bulan, dan harga ponsel dihitung. Tetapi jika Anda menghitung keuntungan yang dapat Anda peroleh dari berinvestasi pada kredit yang sudah ada sebelumnya selama 1,5 hingga 2,5 tahun, itu bukan kerugian, tetapi keuntungan. Sekalipun perusahaan hanya membeli obligasi pemerintah yang sangat stabil, itu bisa menjamin keuntungan. Jika Anda berinvestasi pada hal lain, seperti saham, keuntungannya mungkin lebih tinggi. Dan bagian dari keuntungan ini jauh lebih banyak daripada kehilangan uang. Mungkin Anda juga bisa mengubah cara untuk memahami, ini adalah kumpulan dana. Lu Shao juga mengandalkan teori ini untuk membujuk para pemimpin di atas dan setuju untuk melakukannya. Apakah uang itu digunakan untuk investasi atau digunakan untuk hal lain, selalu baik untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Namun, Lu Shaoke tidak bermaksud menghitung uang itu secara langsung sebagai keuntungan. Dia memutuskan bahwa uang itu digunakan untuk investasi, sehingga buku itu juga menguntungkan, dan prestasi politiknya semakin indah. Hanya untuk berinvestasi dalam sesuatu, Anda perlu memikirkannya. Berinvestasi dalam utang negara adalah yang paling stabil, menurut tingkat utang nasional saat ini, cukup untuk memastikan tidak ada kerugian, tetapi tenggat waktunya terlalu lama. Bank penyetor pasti tidak akan memilih, tetapi berinvestasi di pasar saham tampaknya kurang patuh, jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah dana. Lu Shao, apakah kamu yakin akan membeli dana yang dikeluarkan oleh perusahaan kita? Feng Yu memberi Lu Shao catatan, tetapi tidak berharap Lu Shao menemukannya lagi. Tentu saja, pengembalian investasi dari 2 perusahaan konsultan perusahaan Anda, tetapi pengembalian investasi jelas bagi semua. Uang ini dimasukkan ke dalam perusahaan Anda, biarkan Anda berinvestasi, mungkin tidak setuju di atas. Tetapi beli dana yang dikeluarkan oleh perusahaan Anda, ini sama sekali tidak masalah. Jalan warna Lu Shao Zeng. Dia sudah lama belajar dengan bawahan dan keluarganya, dan dia yang paling diasuransikan. Selain itu, Lu Jia juga percaya bahwa Feng Yu berinvestasi di Lu Shao, jadi dia tidak akan menggantungnya. Dengan nama Feng Yu, berinvestasi di perusahaan yang dia kendalikan, tidak ada yang keberatan. Banyak orang ingin berinvestasi, tetapi mereka tidak bisa berinvestasi. Lalu dana apa yang ingin kamu beli? Kami hanya bisa mengeluarkan dana kontrak. Perusahaan awalnya memiliki dana, jadi tidak ada yang memindahkan investasi di timur, apalagi perusahaan konsultan Feng Yu dapat menghasilkan lebih banyak. Wajah Lu Shao sombong, apakah dananya masih banyak bentuknya? Feng Yu tidak berdaya. Anda takut akan dapat berinvestasi jika Anda bahkan tidak mengetahui dananya. Kerugian investasi yang paling memalukan pada umumnya adalah orang-orang seperti Anda. Bagaimanapun, ini adalah dana dalam bentuk kontrak. Mari kita tanda tangani kontrak.
Anda memberikan uang itu kepada perusahaan kami. Kemudian kami mengirimkan sertifikat penerima kepada Anda. Di masa mendatang, kami akan menggunakan sertifikat ini untuk menemukan kami untuk menukar uangnya. Anda adalah investor, kami adalah manajer, dan kustodian yang menjamin di antara kami adalah Bank Rakyat China. Nah, ini memberitahu Anda bahwa Anda tidak mengerti. Dengan cara ini, dana kami juga telah dibagi lagi, termasuk dana ekuitas, dana obligasi, dana uang dan dana berjangka. Di antaranya, dana saham dan dana berjangka, saya sarankan Anda untuk membeli, juga merupakan masalah utama perusahaan kami, pendapatannya juga lebih baik tinggi. Dua jenis sirkulasi lainnya tidak besar, dan pendapatannya rata-rata. Saham dan kontrak berjangka juga merupakan arah investasi utama dari dua perusahaan konsultan Feng Yu. Di masa lalu, Feng Yu tidak menyentuh ikatan itu. Meskipun dia bisa melakukannya, dia memiliki banyak keuntungan. Perusahaan memiliki broker yang memegang kendali, tapi sayangnya tidak banyak. Kebutuhan akan uang sudah mengintai, karena nilai tukar sebagian besar mata uang tidak akan terlalu berfluktuasi, kecuali ada predator, seperti tim Soros asli. Dalam situasi saat ini, baik saham maupun kontrak berjangka dapat dijamin menghasilkan uang. Investasi jangka panjang, tidak perlu takut karena penurunan kecil, mudah dan aman. Dana saham, yaitu hanya berinvestasi di saham, dana berjangka, hanya berinvestasi di masa depan. Lu Shao bertanya dengan detail. Seperti namanya, itu saja. Tidak bisakah kamu memiliki campuran semacam itu? Kamu melihat investasinya, lalu memberikannya kepada kami sesuai dengan tingginya. Feng Yu memalingkan matanya, apa yang menurutmu indah? Dengan begitu banyak agen profesional di perusahaan kami, ada begitu banyak orang yang mengumpulkan informasi secara khusus, mereka semua bekerja keras, dan uang itu diperoleh untukmu. Tidak, kamu juga tidak mendapat komisi. Apakah komisimu bukan yang teratas di industri ini? Lu Shaoyi, saya tahu, Anda tidak bisa membodohi saya. Untuk ketidaktahuan semacam ini, orang yang mengira mereka mengerti segalanya adalah yang paling sulit dijelaskan. Feng Yu memutuskan untuk datang ke penjelasan paling sederhana, kami tidak memiliki jenis dana yang Anda katakan, tetapi Anda dapat berinvestasi secara langsung, percayakan akun kas Anda kepada kami, biarkan kami berinvestasi sendiri, dan kemudian menghitung pendapatan pada akhir tahun. Keuntungan 30 digunakan sebagai komisi. Jika hilang, kami bertanggung jawab untuk mengganti modal Anda. Tidak, bagaimana bisa ada kerugian? Apakah perusahaan Anda tidak pernah merugi? Jika saya berinvestasi untuk menghasilkan uang, Anda akan memberi saya modal jika Anda melihat ke belakang. Maka saya lebih baik menabung di bank. Lu Shaoji tidak pernah kalah, itu hanya mewakili masa lalu. Faktanya, perusahaan saya memiliki broker yang melakukan kesalahan dalam perdagangan, membantu pelanggan membeli obligasi sampah, dan akhirnya kehilangan sejumlah uang, perusahaan mengambil uang untuk mengisinya. Prinsipal pelanggan untuk kembali, tetapi tingkat pengembalian tahunan atas investasi lain perusahaan kami pada tahun itu lebih dari 30%, sehingga pelanggan akan kehilangan setidaknya 30%. Anda masih membeli jenis dana yang menjamin pendapatan dari bawah ke atas. Kami memiliki dana dengan bunga periodik 5 tahun, dan itu adalah dana tertutup. Dapat ditukar setelah 1 tahun, dan Anda bisa mendapatkan transaksi pasar secara langsung. Tahun lalu, dana tertutup kami, pendapatan terendah 17%, pendapatan tertinggi 108%, rata-rata 36,3%, lebih dari 2 kali lipat rata-rata peer. Tahun ini pasar lebih baik, dan pendapatan ini mungkin lebih banyak. Tahun ini, situasi ekonomi global secara keseluruhan membaik, terutama di pasar keuangan. Pasar saham telah mengantarkan pasar banteng yang besar, dan investasi pasti akan menghasilkan uang. Bisakah Anda memiliki pengembalian 17% paling rendah? Lu Shao secara otomatis mengabaikan fakta bahwa jaminan itu didasarkan pada bunga periodik 5 tahun bank. Jika Anda bisa mendapatkan lebih dari 100%, Anda akan mendapatkannya. Dengan cara ini, pencapaian politiknya akan lebih sulit. Bertentangan dengan angin musim semi perusahaan yang terhubung sedang berkabung saat ini. Surat produksi tercantum di bawah ini, meminta mereka untuk belajar dari perusahaan transfer,
menerapkan sistem nama asli dari nomor ponsel sesegera mungkin, untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Semua orang punya ide, benar atau salah, bicarakan itu, kata bos terhubung. Kalau begitu izinkan saya membicarakannya. Karena perusahaan dapat membuat panggilan telepon ini untuk ponsel, kami bisa. Kami telah melakukannya dengan produsen ponsel sebelumnya, dan membeli kredit ponsel. Saya pikir kami masih sangat mendasar, kata wakil manajer umum. Oh, batu itu ide yang bagus, tapi bagaimana caranya? Melihat perusahaan seluler, tidak banyak model ponsel kooperatif, semuanya adalah merek Aihua dan angin dan hujan, dan hanya ada 20 model. Desain angin dan hujan dan Aihua sebenarnya bersama, tetapi dengan dua merek. Untuk mengelola, jadi mereka benar-benar keluar dengan model kurang dari 15, terlalu sedikit. Kami dapat menawarkan lebih banyak pilihan kepada pengguna, tidak hanya model, termasuk merek. Tidak hanya merek dalam negeri, tapi juga merek luar negeri. Banyak orang yang masih menyukai merek asing, apakah Anda mengakuinya? Total sih, produksi tahunan dan penjualan ponsel angin dan hujan menempati peringkat kedua di dunia, dan tidak banyak perbedaan dari Nuojiya pertama di dunia. Menurut momentum saat ini, ponsel angin dan hujan tahun depan akan menjadi produksi dan penjualan pertama di dunia. Ini sudah tak terbendung. Ini bukan penjualan ponsel Aihua. Jika mereka bersama, mereka sudah menjadi yang terbaik di dunia. Apakah menurut Anda orang lain akan meninggalkan merek terbaik dan memperhatikan merek lain? Jika Anda melihatnya sendiri, apakah Anda masih menggunakan ponsel Aihua? Wakil presiden lainnya, Zhou membalas. Zhou Zong, Anda juga mengatakan bahwa ponsel angin dan hujan bukan yang pertama di dunia, lalu apa kerja sama antara kami dan Nuojiya? Ada juga Motorola Mola yang sama di negara ini, bahkan bintang 4 Korea Selatan, cinta negara Pulau Tunggu, menurut saya semuanya sangat bagus. Dan jangan lupa, sekarang kami tidak hanya memiliki dua merek ponsel domestik, Fengye dan Aihua. Kami memiliki lebih dari selusin. Ponsel pabrikan ponsel juga punya karakteristik, seperti suara, fungsi, dan harga. Negara juga mendukung, dan kita harus senang melihatnya. Bos yang terhubung menjadi tertarik, si total, Anda membicarakannya secara mendetail. Kami akan memberi pengguna lebih banyak pilihan. Hanya ada 20 ponsel di sisi timur. Kami memiliki 100 model. Bagaimana menurut Anda pengguna akan memilih? Dan ada beberapa perusahaan di perusahaan transfer. Kami punya, tidak ada perusahaan transfer. Kami juga punya. Kami harus memberi kesan kepada pengguna bahwa produk ponsel kami lebih lengkap, semua. Pemimpin lain sedang mempertimbangkannya. Kedengarannya bagus, tetapi apakah ini akan menjadi hasil penjualan yang buruk karena kurangnya publisitas? Saya punya masalah. Semua orang sepertinya sudah lupa. Lu Shao, bos Dongdong, dikatakan sebagai teman lama Feng Yu. Bagaimana kami menjamin bahwa ponsel angin dan hujan dan ponsel Aihua akan bekerja sama dengan kami? Bagaimana kami dapat menjamin bahwa tagihan telepon prabayar kami? Bisakah saya membeli dana dari Taihua Consulting? Seseorang bertanya. Ini, apakah ada uang? Apakah dia masih akan menghasilkan? Si selalu bertanya. Oke, lakukan saja. Stone, ini diserahkan kepadamu, dan kamu akan mengatur seseorang untuk membuat rencana. Kemudian semua orang akan melihat apakah ada tambahan. Kita harus menerapkannya sesegera mungkin untuk menghindari ketinggalan terlalu banyak. Bos yang terhubung memiliki palu. Setelah rapat, bos agak malu. Bagaimana Lu Shao menjadi begitu baik dan berteman dengan Feng Yu? Jika dia berteman dengan Feng Yu, maka hubungannya sekarang sebanding dengan bergerak ke timur, atau bahkan menekan bergerak ke timur. Dia juga harus mendesah kekuatan magis Feng Yu. Dikatakan bahwa langkah untuk mengirim ponsel ke ponsel ini adalah bantuan Feng Yu, dan peningkatan kualitas layanan serta mempercepat sistem nama asli ponsel adalah kredit Feng Yu. Anda mengatakan berapa panjang kepala Feng Yu, bagaimana saya bisa memiliki ide emas ketika saya menembak kepala saya? Dan apa kemampuan Lu Shao, dan mengapa dia mendapatkan bantuan Feng Yu? Hanya karena dia orang Lujia. Tapi posisi Feng Yu saat ini, tidak perlu menikah.
Mungkin keduanya adalah Wang Ba untuk melihat mata kacang hijau. Tetapi bahkan jika ada bantuan Feng Yu, apa yang bisa kita lakukan? Koneksi kami sekarang sangat didukung oleh negara. Ini untuk memeriksa dan menyeimbangkan perusahaan Anda. Kali ini pemenangnya belum tentu siapa. Titik 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 titik. Total Feng, perusahaan yang terhubung dengan kami, saya ingin menyediakan sekumpulan mesin kontrak, bisakah Anda setuju dengan ini? Jiang Wanmeng menelepon untuk bertanya. Tidak ada yang tidak bisa dijanjikan. Kami tidak memiliki perjanjian eksklusif dengan perusahaan. Selama harganya masuk akal, kami dapat memenuhi kapasitas produksi. Kami dapat menjanjikannya. Feng Yu memikirkan sesuatu, membantu Lu Shao benar, tetapi kita juga tidak dapat mengabaikan kepentingan perusahaan. Lagi pula, perusahaan ini memiliki kepentingan lain yang terlibat. Namun menurut pemahaman kami, koneksi di sini juga bersinggungan dengan sejumlah produsen ponsel, tidak hanya merek luar negeri, tetapi juga banyak merek dalam negeri. Bagaimana dengan itu? Dengan siapa mereka memilih untuk bekerja adalah kekuatan dan kebebasan mereka. Kita tidak perlu ikut campur. Apakah menurut Anda dengan mesin kontrak yang terhubung, merek lain dapat merambah pasar kita? Jika demikian Direktur Penjualan Ponsel Angin dan Hujan dan Ponsel Aihua seharusnya tidak masuk kelas. Meskipun dorongan utama dalam beberapa tahun terakhir adalah ponsel merek Aihua, kartu angin dan hujan dipromosikan di China sejak munculnya ponsel 399 yuan, tetapi kedua merek ini juga merupakan merek alat elektronik paling terkenal kedua di China. Dan layanan purna jual telah berjalan dengan sangat baik, manajemen citra merek masih menjadi merek teratas di pasar domestik. Di antaranya, Aihua adalah yang pertama, angin dan hujan adalah yang ketiga, dan yang di tengah adalah Nuo Jia. Dan dalam penelitian dan pengembangan ponsel, karena elektronik angin dan hujan, Aihua Electronics, peralatan angin dan hujan, Aihua Elektrik dan tenaga teknis lainnya saling bertukar, sehingga kecepatan penelitian dan pengembangan adalah yang tercepat. Feng Yu sering memberikan tip untuk memandu arah penelitian dan pengembangan mereka, sehingga dalam hal fitur produk baru, ponsel angin dan hujan serta ponsel Aihua selalu menjadi tren. Tidak hanya pabrikan dalam negeri, pabrikan luar negeri seperti Nuo Jia juga tertinggal. Jika tidak demikian, pekerjaan direktur penjualan akan terlalu gagal. Adapun perusahaan yang terhubung dengan begitu banyak produsen ponsel saat ini, Feng Yu percaya bahwa itu juga merupakan kesalahan. Ada banyak merek dan banyak model, yang akan menghasilkan situasi yang rumit tetapi tidak sempurna. Dalam pandangannya, langkah untuk menghubungkan perusahaan adalah pengaruh dari Dongxi. Saat ini, ponsel Huaxia telah memasuki era baru. Selain Aihua dan angin serta hujan, banyak merek dalam negeri bermunculan. Banyak produsen ponsel dalam negeri telah membeli lisensi paten dari Fengye Electronics dan Aihua Electronics. Namun, mereka hanya dapat dicampur di lapisan bawah, dan ponsel sekitar 1.000 yuan tidak kompetitif. Mereka mengandalkan tenaga kerja yang lebih murah dan biaya promosi yang lebih rendah untuk mengurangi biaya. Faktanya, keuntungannya tidak tinggi. Ponsel yang diproduksi oleh pabrikan ini sebenarnya adalah apa yang disebut pondok masa lalu. Mereka meniru bentuk dan fungsi ponsel merek lain, menggantinya dengan bahan yang lebih murah, menggunakan aksesori yang lebih murah, dan kemudian menjualnya di toko ponsel kecil di pedesaan. Sedikit lebih kuat, seperti melakukan peralatan rumah tangga lainnya, sedikit visibilitas, mereka beriklan di saluran TV yang dapat diterima oleh daerah pedesaan, iklan langsung TV semacam itu, orang mengira ini juga merupakan merek besar ponsel. Fungsi ponsel ini tidak berbeda dengan ponsel Aihua, dan bahkan lebih baik. Ada juga yang menggunakan selebaran semacam itu, bahkan penjual menjual di pintu, karena mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan begitu banyak biaya iklan, nilai tambah merek mereka tidak terlalu tinggi. Sebagian besar pabrikan dalam negeri yang membuat ponsel telah menggunakan mesin BP. Mesin BP sudah mati beberapa tahun yang lalu, bahkan paging station sudah mulai mati. Sekarang semua stasiun paging telah menghilang. Banyak dari mantan pabrikan itu bangkrut. Peralatan tersebut dapat dijual dan akan dihapuskan jika tidak dapat dijual. Banyak dari pabrik ini telah diakuisisi oleh produsen elektronik lain,
dan elektronik angin dan hujan juga mengambil kesempatan untuk mengakuisisi beberapa. Namun, tidak seperti pabrikan lain, pilihan akuisisi seperti Wind dan Rain semuanya terbagi. Mereka hanya diperoleh di satu tempat dengan pabrik aslinya, sehingga mereka dapat dengan mudah memindahkan dan mempertahankan pekerja terampil asli. Sejauh ini, kecuali ada banyak pabrik di tempat itu bisa membentuk skala, jika tidak, itu tidak akan diperoleh meskipun itu tidak buruk. Produksi skala besar dapat meminimalkan biaya, yang sangat jelas bagi semua orang. Dan merger dan relokasi pabrik juga lebih merepotkan. Ketika banyak pabrik yang dijual, mereka diharuskan memecat karyawan, yang juga menambah beban biaya. Beberapa pabrik lumayan, tidak ada pemalas yang makan nasi kering, maka akuisisi tentu tidak masalah. Tetapi beberapa pabrik memiliki banyak pemalas, teman dan kerabat, dan mereka ingin memasuki pabrik elektronik angin dan hujan untuk terus makan kosong. Mimpi. Lebih baik menaikkan harga beli dan tidak memiliki orang-orang ini. Seekor ikan bau benar-benar dapat merusak sepanci sup. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang tidak mengangkat seperti Fusikang. Perkembangan mereka di daratan telah berkembang pesat. Tahukah mereka bahwa orang-orang yang kembung ini akan membebani mereka? Mereka jelas, tetapi mereka memiliki metode lain. Mereka bahkan lebih tangguh, mereka membeli pabrik Anda dan menyuruh staf pabrik untuk pindah ke kota lain. Jika Anda tidak pergi, maka maaf, kami tidak melanggar kontrak, dan Anda akan mengundurkan diri secara otomatis. Pemimpin datang untuk menemukan. Itu tidak baik, atau hanya mengikuti kami dan menerima pelatihan ulang kami. Tentu saja, jika pelatihannya tidak berkualitas, jangan lakukan hal yang sama. Ambil inisiatif untuk mengundurkan diri dan tidak ada hubungannya dengan kami. Ketika mereka bernegosiasi, mereka akan berlarut-larut untuk sementara waktu, dan pesaing lain akan menyerah karena mereka memiliki kondisi akuisisi terbaik di permukaan, dan para pemimpin bersedia berbicara dengan mereka. Namun, ketika sampai pada detailnya, ternyata ada banyak syarat tambahan di dalamnya. Dengan begitu, kondisi Fu Kangkang sebenarnya tidak canggung. Hal yang paling memalukan tentang Fu Sikang adalah semua upah pekerja ditentukan sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh undang-undang setempat, dan kemudian ditetapkan efisiensinya. Jika mereka tidak tersedia, mereka tidak akan menerima upah penuh. Bagaimana jika saya ingin menghasilkan lebih banyak uang? Lembur, jika Anda bekerja lembur, kami akan menghitung upah lembur menurut undang-undang, minimal 2 kali lipat. Oleh karena itu, banyak karyawan Fu Sikang, seperti para pecandu kerja, bekerja sangat keras hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Namun, tidak dapat disangkal bahwa para pekerja yang dilatih oleh Fu Sikang sangat efisien. Hanya saja model manajemen mereka memperlakukan manusia sebagai mesin. Masih banyak orang miskin di China, terutama di pegunungan sebelah barat. Tanah di sana buruk dan lalu lintasnya buruk. Sulit untuk mengembangkan bisnis, dan pertanian jauh lebih berkembang daripada dataran timur laut. Tingkat pendidikan di sini umumnya tidak tinggi. Kalau bukan wajib belajar negara, saya khawatir banyak anak yang tidak sekolah sama sekali. Mereka merasa bahwa mereka dapat mempelajari beberapa kata dan mereka hanya akan melakukan aritmatika. Ini bisa dipelajari di rumah. Apa yang dilakukan anak itu? Lahan, pertanian, populasi adalah tenaga kerja, produktivitas, begitu banyak keluarga di sini yang ingin memiliki lebih banyak anak. Bahkan di banyak daerah, tidak ada usia legal untuk menikah. Anak-anak ada di sana. Di usia 30-an, banyak dari mereka adalah kakek. Di tempat ini, jika seseorang kembali dan menyuruh mereka bekerja di pabrik di luar, mereka bisa mendapatkan lebih dari 2.000 yuan sebulan. Kemudian mata semua orang penuh dengan rasa iri, terutama ingin menghasilkan banyak uang, tetapi juga tinggal di kota. Sebagian besar karyawan Fu Sikang berasal dari tempat ini, dan kemudian manajer membiarkan mereka membawa orang dari kampung halaman mereka, dan mereka dapat pergi bekerja selama mereka memenuhi syarat. Jika penyandang disabilitas dipermalukan, mereka lebih senang lagi, karena menurut undang-undang, sejumlah orang atau orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dapat dibebaskan dari banyak pajak. Ada titik keseimbangan di dalamnya. Ketika titik itu tercapai, meskipun orang cacat itu hanya wilayah udara, pabrik itu menghasilkan uang.
Banyak perusahaan tidak memiliki pabrik produksi ponsel sendiri, jadi carilah OEM ini, seperti Fusikang. Mereka bukan hanya pabrik pengecoran terbesar di negara ini, tetapi juga pembuat standar untuk pabrik pengecoran di seluruh dunia. OEM juga dapat menjamin kualitas dan kuantitas dari jumlah produk yang sama dan biaya terendah. Perlahan, jumlah pengecoran mereka semakin besar, dan mereka menang secara kuantitas. Jadi dari ponsel pengecoran Fusikang, ada puluhan merek. Lusinan merek, lalu hitung model masing-masing merek, lalu lebih banyak lagi. Namun, ada banyak model, sehingga keluaran dari masing-masing jenis tidak akan terlalu tinggi. Tidak ada kuantitas. Bagaimana Fusikang menghasilkan uang? Saat ini, itu adalah titik paling kokoh dari Fusikang. Mereka membujuk produsen ponsel lain untuk menggunakan tampilan yang sama. Maka kami akan memproduksinya untuk Anda. Anda akan dapat OEM. Dengan cara ini, biaya semua orang rendah. Adapun siapa yang menjual lebih baik, lihat kemampuan penjualan Anda sendiri. Oleh karena itu, hal ini juga dilihat oleh produsen alat elektronik dan listrik lainnya. Bahkan jika kita tidak memiliki teknologi apapun, kita bisa memproduksi ponsel merek kita sendiri. Mengapa tidak mencobanya? Sekarang penjualan ponsel sedang naik, ini saat yang tepat, bagaimana jika Anda mendapatkannya? Dengan cara ini, pasar domestik, mesin rumahan ada di mana-mana. Situasi ini juga yang dilihat Feng Yule. Mengapa? Sejak penjualan ponsel angin dan hujan di luar negeri terus meningkat, produsen ponsel asing juga mulai mengepung pasar China, yang dianggap sebagai Wei Wei Zhao. Mereka ingin Feng Yu lebih memperhatikan basis pasar China, sehingga memperlambat perluasan pasar luar negeri. Namun, Feng Yu awalnya merumuskan rute untuk operasi merek ganda. Ada ponsel Aihua di Cina. Sejak diluncurkan, ponsel Aihua telah menempati posisi teratas di China untuk waktu yang singkat. Itu pernah menekan bos domestik Motorola dan Nuo Jia, dan bahkan membiarkan Cinta, Bintang 4 dan seterusnya. Adapun beberapa merek besar yang telah digunakan, sudah ditarik dari pasar China, atau masih bertahan. Setidaknya iklan media utama belum melihat merek lain. Bahkan Philips asli, secara bertahap melepaskan iklan seluler, mereka merasa peralatan kecil lebih menguntungkan, seperti mempertahankan pisau cukur nomor 1 dunia. Ponsel mereka masih untung, dan meski untung turun, mereka belum menyerah. Namun, mereka sangat jelas bahwa sumber teknis utama ponsel mereka adalah kerja sama angin dan hujan. Begitu mereka besar, pihak lain dapat menghentikan otorisasi kapan saja. Tentu saja, tidak apa-apa untuk mengembangkannya sendiri, tetapi Philips tidak memiliki kepercayaan diri untuk melampaui angin dan hujan. Produsen ponsel yang digandrungi dua perusahaan elektronik berskala besar ini bukanlah rival. Ponsel Nuo Jia dan Motorola juga menjadi bisnis utama, bukan lawan. Bagaimana mereka bisa menjalankan bisnis secara bersamaan? Kecuali jika banyak dana dan energi penelitian dan pengembangan diinvestasikan, itu mungkin berhasil, tetapi itu hanya mungkin. Mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk satu kemungkinan, dan mereka juga disertai dengan kemungkinan kerja sama dengan elektronik angin dan hujan. Karena produsen ponsel lain menyerang pasar Cina, merek ponsel Aihua tidak dapat membantu, Feng Yukai memutuskan untuk membiarkan ponsel angin dan hujan juga mulai beriklan di negara tersebut, banyak promosi. Saat itu, ponsel angin dan hujan mulai mempromosikan model utama 399 yuan, yang dianggap dua. Setelah beberapa waktu, penjualan ponsel sebesar 399 yuan telah membuat dunia meliriknya. Tak seorang pun dari mereka yang mengira bahwa ponsel yang begitu tua dan terbelakang, iklan TV belum selesai, dan mereka telah mengalahkan banyak dorongan utama mereka. Jenis, penjualan tinggi setiap bulan. Meski bisa dipastikan keuntungan ponsel ini tidak akan tinggi, melainkan keuntungan kecil dan penjualan lebih banyak. Semula mereka mengira penjualan akhir ponsel ini akan mencapai 1,8 juta unit, padahal baru 2 tahun lebih sejak diluncurkan. Penjualan global telah melampaui 100 juta unit dan masih berkembang pesat. Pada tingkat ini, ada kemungkinan penjualan global akan melebihi 150 juta unit. Dan dengan ponsel ini, ponsel angin dan hujan juga mulai populer di daerah miskin seperti Afrika. Padahal,
dengan pertumbuhan penjualan ponsel ini, bukan kebetulan jika volume penjualan global mencapai 200 juta unit. Namun sejak popularitas ponsel ini, produsen ponsel seperti Nuo Jia, Motorola, dan Suai telah meluncurkan mesin murah jenis, terutama Nuo Jia, mereka pandai dalam hal ini. Banyak ponsel Nuo Jia yang sama, sehingga Anda dapat menggunakan casing yang sama, mengurangi biayanya, dan memperbarui fungsi dan komponen internal. Pembelian Nuo Jia selalu sangat besar, tidak pernah ada sisa, hampir bisa digunakan. Berkat kecepatan mereka memperbarui ponsel mereka selama rata-rata 3 minggu, kami tidak menemukan produk lama. Sebaliknya, kami merasa bahwa Nuo Jia selalu menjadi pemimpin dunia dalam inovasi. Namun, banyak orang juga menemukan bahwa banyak produk Nuo Jia diikuti oleh angin dan hujan. Dikatakan bahwa Nuo Jia meluncurkan ponsel bernama model 1110, yang merupakan mesin murah, dan lebih murah daripada ponsel angin dan hujan, China dengan harga 369 yuan, harga luar negeri 56 dolar AS. Produsen ponsel lain juga meluncurkan mesin murah. Misalnya, ponsel bintang 4 juga meluncurkan ponsel pada titik harga ini. Ada juga yang suka, dan Motorola juga punya coverdam untuk ponsel angin dan hujan. Pada saat ini, ponsel angin dan hujan serta perangkat lain mulai melisensikan teknologi ponsel ke produsen dalam negeri lainnya, dan beberapa teknologi alternatif yang dikembangkan oleh produsen tersebut, beberapa produsen ponsel muncul di China dan dengan cepat berkembang menjadi lusinan merek. Munculnya merek-merek ponsel ini sangat meningkatkan popularitas ponsel. Banyak orang ingin membeli ponsel, tetapi mereka tidak ingin membeli mesin semurah itu. Tapi sedikit lebih baik, lebih dari 2.000, mereka enggan. Saat ini, pondok yang kuat dan murah muncul. Meskipun sebagian besar tidak praktis, itu juga disukai banyak orang. Pabrikan rumahan ini juga meniru bentuk ponsel merek besar dan meluncurkan serangkaian ponsel baru yang sangat penting bagi penjualan produsen ponsel tersebut. Bagian dalam yang paling tidak rusak adalah kartu angin dan hujan. Karena pabrikan ponsel asing, hampir semuanya diundang ke OEM, seperti Fusikang dan pengecoran lainnya, pondok-pondok itu bisa ditiru dengan lancar. Fusikang juga memainkan peran besar di dalamnya. Dengan sedikit perubahan, tidak akan ada pelanggaran, dan kemudian produksi Fusikang bisa dibuat lebih besar dan biayanya bisa lebih rendah. Kemudian produsen cottage tersebut dapat menggunakan harga yang lebih murah untuk merebut pasar. Oleh karena itu, munculnya pondok-pondok ini, perambahan lebih banyak terjadi pada pasar produsen ponsel asing, dan pasar ponsel Aihua serta ponsel angin dan hujan masih milik mereka sendiri, dan produknya tidak ditiru. Ketika mereka berwenang untuk mendapatkan telepon genggam angin dan hujan, mereka memasukkan klausul yang melarang peniruan penampilan dan pola merek dagang dari telepon genggam angin dan hujan. Jika ada yang berani melakukan terlalu banyak, maka dia ingin mendapatkan lisensi teknis yang murah. Apa tuntutan hukumnya? Angin dan hujan ponsel malah lebih ditakuti, mereka memanfaatkannya. Bahkan jika itu menyeret, itu dapat menyeret pabrikan kecil itu, tetapi Feng Yu tidak repot-repot melakukannya. Dalam pandangan Feng Yu, kemunculan pabrikan kecil juga sangat bagus. Teknologi ponsel Huaxia sebelumnya terus berinovasi. Banyak tulang punggung teknis dari produsen ponsel tersebut adalah para teknisi dari produsen kecil tersebut. Ponsel angin dan hujan di masa depan dan ponsel Aihua akan terus berkembang dalam ukuran, jadi hanya perlu lebih banyak tenaga teknis, biarkan mereka berolahraga di pabrikan kecil itu, dan akan dipekerjakan di masa mendatang. Selain itu, ini juga membuat industri ponsel Huaxia lebih makmur, dengan basis tenaga teknis yang besar, dan lebih banyak talenta akan muncul darinya. Ke depan, Feng Yu berencana menjadikan teknologi ponsel Huaxia sebagai tolok ukur industri dan menjadi target yang hanya bisa dinantikan oleh produsen ponsel lain. Dan ini juga mendukung perusahaan nasional, meskipun mereka terutama ditujukan untuk pasar Cina, tetapi dagingnya busuk di dalam panci, Feng Yu tidak keberatan. Tujuan Feng Yu adalah membiarkan ponsel angin dan hujan memonopoli pasar luar negeri. Harganya turun lagi, akibatnya harga ponsel ini juga turun. Di pasar ponsel murah asli, hanya ada satu ponsel angin dan hujan, dan tidak ada pabrikan lain. Namun,
sejak penjualan mesin murah ponsel angin dan hujan pecah dan diperhatikan oleh dunia, pabrikan lain telah memasuki pasar mesin murah. Namun, meski pabrikan lain memperkenalkan ponsel yang lebih murah, ponsel angin dan hujan tetap mempertahankan harga aslinya dan tidak memotong harga. Feng Yu berkata kepada Jiang Wanmeng bahwa angin dan hujan ponsel tidak dapat memotong harga, tetapi tidak ada kekuatan untuk memotong harga sedikit. Jika Anda ingin memotong harga sekali, biarkan pabrikan lain putus asa. Katak rebus hangat, menyeret pabrikan besar ini, tetapi memberi mereka kesempatan untuk terus memperluas penjualan. Pemotongan harga yang gila-gilaan perlu dilakukan, agar produsen manapun yang nekat, agar tidak berharap harga benar-benar bisa menguasai pasar ini. Sekarang, kesempatan itu telah datang. Menemukan dokumen dari meja, Feng Yu membaliknya, menandatangani kata itu, meminta sekretaris untuk masuk, dan menyerahkan dokumen itu kepada Liu Chuanzi. Liu Chuanzi melihat sekretaris Feng Yu secara pribadi mengirim dokumen dan tahu bahwa ini adalah keputusan Feng Yu. Dia membolak-balik dokumen dan wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Akhirnya, mungkin untuk memulai, pasar ini dikembangkan oleh kami, dan pada akhirnya akan terus menjadi milik kami. Liu Chuanzi meraih telepon di atas meja, ginger, program penurunan harga dapat dilaksanakan. Cuaca dan harga turbin angin tiba-tiba turun tajam, potongan harga lebih dari 25%, dan mesin kelebihan angin dan hujan benar-benar memiliki keuntungan yang tinggi. Angin dan hujan nilai untuk uang memotong harga dengan tajam, produsen ponsel lain tidak dapat dipercaya, dumping. Elektronik angin dan hujan dituduh oleh banyak negara. Produsen ponsel multinasional bersama-sama mengajukan keluhan kepada Huaxia Businessbu, menuntut China akan menjatuhkan hukuman berat atas pembuangan ponsel angin dan hujan dan mengkompensasi kerugian mereka. Feng Yu melihat-lihat berita di internet. Berita tentang badai ponsel saat ini hampir menjadi berita utama semua media berita, dan versi komersialnya menempati format besar. Beberapa reporter pergi ke bagian hujan dan elektronik untuk wawancara, atau pergi ke grup induk Taihua untuk wawancara di sini, dan bahkan beberapa media asing pergi ke kantor bisnis untuk wawancara. Saya ingin melihat apakah China akan mengabaikan perjanjian WTO dan menempatkan telepon genggam angin dan hujan. Perlindungan. Saat ini, Zhong Qingxian, Liu Chuanzi, Kaida Masao dan lainnya sedang duduk di kantor Feng Yu untuk minum teh. Mereka sudah menduga bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Jika orang lain menggugat, biarkan mereka menggugat, jangan jelaskan, biarkan hal ini terus bergejolak, sehingga angin dan hujan ponsel muncul lebih sering di berita utama media, muncul di depan lebih banyak konsumen. Mungkin banyak orang yang tidak berencana untuk membeli ponsel angin dan hujan sebelumnya, tetapi ketika mereka ingin membeli ponsel atau mengganti ponsel mereka, merek pertama yang muncul di benak mereka mungkin adalah kartu angin dan hujan. Hal baik semacam ini yang tidak memerlukan biaya dan bisa mendapatkan kepadatan propaganda yang sangat tinggi, Feng Yu tidak diperbolehkan. Sekarang Jiang Wanmeng berada di depan masalah ini, dan eksekutif lainnya sama sekali tidak dapat diterima untuk wawancara dengan wartawan tentang masalah ini. Total Feng, penjualan nilai untuk uang kami telah meroket lagi, dan banyak negara tampaknya dengan sengaja mengarahkan konsumen untuk membeli. Zhong Qingxian berkata sambil tersenyum. Mereka ingin membantu kami meningkatkan penjualan, lalu menuduh kami melakukan dumping. Kami dapat memberi kami tiket yang lebih besar, dan kami dapat memberikan kompensasi yang lebih tinggi kepada perusahaan nasional mereka. Kameda Masao dengan mencibir, negara-negara itu memainkan perhitungan yang bagus. Dalam hal ini, dia belum melihatnya untuk pertama kali. Mereka tidak boleh berpikir, biaya kami sangat rendah. Mereka tidak menyangka bahwa kami belum pernah memotong harga sebelumnya. Bukan karena biaya kami tidak dapat dikurangi, tetapi ilusi yang sengaja kami tunjukkan kepada mereka. Liu Chuanzi jongkok cerutu, sambil berbicara, menyemprotkan asap keluar. Biarkan hal ini bergejolak. Ketika mereka menonton pengadilan, mereka tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat biaya kami. Siapa yang mengizinkan kami memiliki komponen elektronik termurah? Siapa yang membuat jalur perakitan kami begitu efisien? Zhong Qingxian mengelus ibu jari Feng Yu. Pada awalnya, elektronik angin dan hujan pertama kali menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang dengan Taihua Jingxil,
dan masih ada makna yang begitu dalam. Ketika harga silikon kristal tidak naik, Feng Yu meminta angin dan hujan untuk menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang dengan silikon kristal Taihua, yang akan memastikan biaya bahan terendah yang digunakan untuk memproduksi komponen elektronik. Tentunya kesepakatan ini tidak selalu berupa kenaikan harga, melainkan harga proteksi 3 tahun yang lebih umum di pasaran. Artinya, deposit akan dibayar di muka, dan kenaikan harga tahunan dalam 3 tahun tidak boleh melebihi 5%, dan tidak boleh melebihi harga rata-rata pasar. Tentu saja, jika pasar rata-rata turun, maka Taihua Crystal Silicon pada gilirannya akan mendapatkan perlindungan harga. Elektronik angin dan hujan telah diukur, kapasitas produksi pabrik meningkat, biaya tenaga kerja dan mesin dapat terus menurun, dan biaya bahan baku utama akan meningkat, tetapi biaya bahan seperti baterai dan selubung akan terus menurun, sehingga biaya tidak akan pernah meningkat, melainkan akan terus menurun. Harga produsen lain hampir kotor. Mereka pasti tidak berani memotong harga lagi, kalau tidak mereka akan melipat buku dan melanggar undang-undang dumping. Pada saat itu, mereka akan dituduh oleh elektronik angin dan hujan dan organisasi politik atau perdagangan multinasional. Harga domestik 299 rem, asing $39, tidak sebanding dengan pabrikan lain. Ditambah dengan publisitas gratis multimedia seperti itu, dan juga berniat untuk membimbing konsumen untuk membeli, penjualan mesin nilai angin dan hujan ini, sehingga Zhong Qingxian mereka tertawa dan tertawa. Meskipun harganya telah diturunkan, dan keuntungan dari produk tunggal mereka telah berkurang, mereka telah mengalahkan pesaing lain dan memperluas pangsa pasar ponsel angin dan hujan. Dan karena penjualan meningkat, keuntungan mereka menurun, tapi tidak banyak. Namun, pabrikan ponsel lain tidak akan berfungsi. Semula, demi mengejar harga murah, mereka tidak akan memproduksi mesin murah. Desainnya tidak sebanding dengan ponsel angin dan hujan. Ada juga keuntungan harga, tapi sekarang keuntungan terbesar juga hilang. Mesin berbiaya rendah dari produsen ponsel lain semuanya berada di pasar yang bergerak lambat. Sedangkan untuk model kelas atas, tidak sebagus angin dan hujan. Baik dalam teknologi maupun desain produk, semuanya terbelakang. Sedikit di belakang, mereka merasa bisa mengejar, tetapi di belakang begitu banyak, mereka putus asa. Pasar mesin murah ini, mereka putus asa, bukan berarti penjualan mereka benar-benar hilang, tetapi penjualannya terlalu kecil, bahkan biaya promosi tidak dapat diperoleh kembali, apa gunanya? Tidak ada promosi, bagaimana cara bersaing? Mereka tidak bisa lagi diam-diam menganjurkan pembelian, atau nama mesin murah pertama. Selain itu, penurunan penjualan juga berdampak pada pengurangan produksi. Jika produksi dikurangi, biaya satu produk akan naik. Ini adalah lingkaran setan. Apakah mungkin untuk melihat harga ponsel di masa depan? Mereka menjual harga ponsel dari berbagai pertunjukan, dan juga menetapkan standar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.